Tokyo Ghoul adalah sebuah seri manga seinen Jepang bergenre fantasi gelap yang ditulis sekaligus diilustrasikan oleh Sui Ishida. Dengan latar belakang kehidupan dua makhluk yang bertolak belakang. Ghoul yang dalam mitologi Arab memiliki arti mayat hidup atau roh jahat. Dan itulah yang digaris besar dalam serial ini. Di mana sosok yang menyerupai manusia tetapi harus bertahan hidup dengan memangsa manusia itu sendiri. Yang unik adalah mereka juga memiliki aktivitas sosial selayaknya manusia biasa. Belajar, bekerja, berteman, bahkan tak jarang juga mereka justru memiliki hubungan yang spesial dengan manusia itu sendiri. Tokyo Ghoul dengan segala intrik di dalamnya terasa sangat menarik untuk diikuti. Kisahnya diawali dengan seorang pemuda, sebut saja Kaneki, yang pada awalnya hanyalah seorang manusia biasa. Tetapi harus berubah menjadi Ghoul karena sebuah kecelakaan yang sangat tidak disangka-sangka. Dan semakin berjalannya waktu, ia menjadi sosok Ghoul yang paling menakutkan. Mari kita mulai kisahnya. Gemerlap kota dengan lampu di setiap gedung pencakar langitnya yang masih benderang sangat memperlihatkan kesibukan di dalamnya. Di mana salah satu gedung ada kejadian yang sangat mengenaskan. Seorang Ghoul tengah menyantap korbannya dengan sangat lahap dan tanpa berbelas kasihan. Namun saat dia tengah menikmati setiap darah yang menetes dari potongan-potongan tubuh korbannya, terlihat seorang pria dengan topeng menegurnya. Dia yang merasa terganggu meladeni orang tersebut dan tentu saja kemampuan yang sangat mahir karena kerakusan yang dimilikinya. Keesokan harinya, seorang pemuda yang sangat mencintai buku, Ken Kaneki, menikmati makan siangnya bersama sahabat karibnya yang telah berteman sejak kecil di sebuah kafe bernama Anteiku Cafe. Di siang yang sangat cerah itu, Ken menyampaikan rencananya untuk mengajak seseorang berkencan. Hide yang juga tak memiliki rekomendasi apapun hanya bisa mentertawakannya. Kaneki tak mempedulikannya dan bersikeras akan pendapatnya. Tak berapa lama kemudian, muncul seorang gadis berkacamata dengan anggunnya memasuki kafe tersebut. Keanggunannya mampu menghipnotis Kaneki, sehingga dia pun bersedia mengantarkan gadis tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Rize Kamishiro pada pertemuan mereka berikutnya. Namun hal yang tak disadari oleh Kaneki adalah Rize merupakan seorang Ghoul. Dan benar saja, saat melewati sebuah jalan yang sangat gelap, Rize mendekati Kaneki perlahan dan dengan tanpa ragu menggigit lehernya. Rize yang memang mencari mangsanya nampak sangat menikmati darah segar Kaneki. Lemak lembut di antara dagingnya sangat enak untuk disantap. Bersama kucuran darah di antaranya sangat membuat Rize ingin segera mengoyak tubuhnya dan menyantap semua organ di dalamnya. Namun takdir berkata lain. Sebelum sempat menghabisi Kaneki, Rize justru tewas tertimpa alat berat yang ada di bangunan kosong di jalanan yang sangat gelap itu. Kaneki pun segera dilarikan ke rumah sakit oleh petugas yang menemukannya. Kondisi Kaneki membuat Hide panik dan berusaha mengunjunginya berkali-kali, meskipun tidak juga dapat ditemuinya. Beberapa hari kemudian, Kaneki telah pulih dan diizinkan kembali ke rumahnya. Saat berada di rumahnya, Kaneki melihat ada bingkisan dari Hide yang terletak di depan pintunya. Karena dirinya tak dapat juga menikmati makanan beberapa hari ini, membuatnya semakin panik. Bahkan burger yang dibelikan oleh Hide yang merupakan makanan favoritnya juga tidak dapat ia nikmati kini. Dia pun akhirnya tersadar bahwa dirinya adalah salah satu dari Ghoul, pemakan manusia. Pikiran yang kalut di tengah hiruk-pikuk kota, dia menghentikan langkahnya dan terus menahan diri akan aroma yang sangat nikmat di antara beberapa manusia yang sedari tadi berlalu lalang di sekitarnya. Kini dia pun sadar bahwa dirinya adalah seorang Ghoul. Suara-suara yang terus terngiang, bunuh orang, makan dagingnya. Hatinya semakin gelisah begitu mengetahui aroma yang sangat menarik perhatiannya. Aroma yang sekaligus berhasil menggugah selera makannya. Dia pun menemukan sumber aroma yang dianggapnya seperti masakan ibunya itu. Di ruangan yang jauh dari kata terang, menampakkan sosok Ghoul yang lain tengah menyantap korbannya. Pria itu pun menghampiri Kaneki dan mencekiknya.
Pria yang dikenal dengan nama Nishiki ini sangat tidak terima dengan kedatangan Kaneki di wilayahnya. Tak lama muncullah Touka, seorang gadis yang bekerja di kafe Anteiku. Dia nampaknya adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjaga sektor tersebut dari para ghoul yang tidak memiliki aturan seperti Nishiki ini. Nishiki rupanya tidak terima dengan sikap Touka kepadanya, sehingga dia pun menyerangnya secara tiba-tiba. Namun Touka yang jauh lebih terlatih darinya berhasil membuat tubuh Nishiki tersayat di sekujur tubuhnya. Hal tersebut membuat Nishiki melarikan diri. Setelah kepergian Nishiki, Touka menghampiri Kaneki, dan dia pun teringat bahwa Kaneki adalah seseorang yang bersama Rize sebelum dia dikabarkan tewas. Namun Touka sangat heran, mengapa seorang ghoul seperti Rize tidak membunuh mangsanya. Akan tetapi, kondisi Kaneki jauh mengkhawatirkan dibandingkan harus menceritakan tentang Rize. Kaneki yang hanya menjadi separuh ghoul nampak sangat tersiksa dengan kondisinya saat ini. Hal tersebut membuat Touka mengambil keputusan dengan menjejalkan lengan manusia ke dalam mulutnya. Sontak saja, tubuhnya terasa dialiri sesuatu yang hangat dan matanya terbelalak. Dan dia terus saja mengatakan bahwa dirinya adalah manusia. Touka rupanya sudah tak dapat menahan lagi. Dia lalu memukuli Kaneki berkali-kali. Touka juga mencoba memberinya pemahaman dengan menanyakan bagaimana rasa kue yang terlihat sangat nikmat saat dimakan oleh manusia. Namun hal yang berbeda saat mereka para ghoul yang memakannya. Rasa menjijikkan yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Touka yang menyadari bahwa Kaneki yang bukanlah seorang ghoul seutuhnya menantangnya untuk menahan rasa laparnya. Karena menurutnya, ghoul memiliki rasa lapar yang sangat menyiksa seperti di neraka. Tak berapa lama, manajer kafe menghampiri mereka dan mempersilahkan Kaneki untuk mengikutinya. Manajer lalu memberinya sebuah kopi yang diseduhnya, karena hanya kopilah yang bisa dinikmati oleh ghoul dan juga manusia. Namun kopi tak dapat memuaskan rasa lapar para ghoul. Manajer kafe lalu memberinya sebuah amplop dan berpesan untuk datang kembali ke Anteiku Cafe apabila membutuhkannya. Kaneki pun kembali ke kediamannya. Namun Kaneki terus dibayang-bayangi oleh Rize dan mengatakan bahwa kenikmatan daging yang tiada duanya. Disitulah separuh ghoul muncul dan memaksanya untuk membuka bingkisan dari manajer kafe. Tak berapa lama, Hide menghubunginya dan dia pun tersadar akan tugas-tugas kuliahnya. Namun hal yang tak diduga adalah Hide mengenalkannya dengan Nishio Nishiki, seorang pria yang ditemuinya di wilayah Rize di malam sebelumnya. Setelah berbincang cukup lama, Nishiki mengundangnya ke rumahnya. Namun Kaneki yang telah mengenalnya sebagai ghoul berusaha melindungi Hide dan ikut bersamanya. Mereka pun berjalan bersama menyusuri jalanan yang cukup lengang. Lalu, dash! Tiba-tiba Nishiki menendang Hide hingga pingsan. Kesempatan itu ia gunakan untuk menghajar Kaneki habis-habisan. Tak hanya itu, Nishiki berusaha mengganggunya dengan menginjak terus-menerus kepala Hide. Tentu saja hal tersebut membuat Kaneki tersiksa. Kaneki yang terlihat sangat lemah teringat akan pertemuannya dengan Hide di masa lalu, di mana dirinya yang tak memiliki teman akhirnya dapat berteman dengan sangat baik dengannya. Kenangan indah itu membuatnya bangkit dan kekuatan Rize muncul dalam dirinya. Kaneki terus menyerangnya tanpa ampun, hingga membuat Nishiki kehilangan kesadarannya. Penderitaan Kaneki tak berhenti dari situ. Bayang-bayang Rize kembali muncul. Dia terus membujuknya untuk memakan tubuh Hide. Beruntung, Touka muncul dan menyelamatkannya dari penderitaan itu. Rasa lapar yang sangat menjadi membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Touka membawanya ke kediaman manajer kafe. Keesokan harinya, dia tersadar dengan rasa darah yang masih menempel di lidahnya. Hide yang telah diberi perawatan oleh manajer kafe nampak beristirahat dengan nyaman. Sementara manajer memberinya pengertian untuk terus belajar dan segera memahami dirinya sebagai ghoul.
Mentari yang memancarkan sinarnya dengan sangat indahnya mengiringi manajer kafe untuk mengajak Kaneki bergabung dengan Anteiku, di mana dirinya akan dapat menemukan jalan dan tempatnya yang sebagai separuh ghoul dan separuh manusia. Selain itu, mereka yang berada di Anteiku bukanlah sekedar monster ganas. Anteiku Cafe rupanya bukan sekedar kedai kopi biasa. Tempat itu adalah tempat di mana ghoul di Distrik 20 berlindung dan bersosialisasi. Anteiku Cafe juga tempat di mana para ghoul belajar tentang manusia dan budayanya. Kaneki lalu menemani Touka untuk menjaga kafe. Di sana dia bertemu dengan temannya Hide yang baru saja mengucapkan terima kasihnya kepada Touka karena telah menyelamatkannya atas peristiwa yang baru saja dia alami bersama Kaneki. Tak berapa lama, seorang wanita parubaya memasuki kafe bersama seorang gadis kecil di gandengannya. Touka lalu mempersilakannya menemui Pak Yoshimura, manajer kafe sekaligus ketua dalam kelompok mereka. Bibi Ryoko Fueguchi bersama putrinya Hinami merupakan sosok yang selanjutnya harus mereka rawat di Anteiku. Kaneki yang masih belum memahami yang terjadi hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain, Mado dan Amon sebagai petugas CCG ditugaskan untuk memberantas para ghoul yang berkeliaran di Distrik 20. Mereka pun terus menyisiri kota untuk mencari informasi tentang barang bukti yang diduga adalah alat pengobatan para ghoul. Namun, mereka tak kunjung menemukan jawabannya. Sementara itu, Kaneki berlatih menikmati makanan manusia, sehingga nantinya dia akan dapat makan bersama teman baiknya Hide sama seperti sebelumnya. Tak hanya itu, dia juga diberi sebungkus gula dengan bahan yang berbeda untuk dicampurkan di kopi, sehingga Kaneki dapat sedikit memuaskan rasa laparnya. Dan dikarenakan Touka sedang sibuk mempersiapkan ujiannya, maka untuk menggantikan tugasnya, Pak Ketua meminta Kaneki menemani Yomo untuk mengisi bahan makanan, di mana mereka tak harus membunuh untuk mendapatkannya. Yomo kemudian mengajak Kaneki pergi ke sebuah tebing. Di sana mereka menemukan banyak mayat yang dibuang. Pemilik kafe menjadikan Anteiku sebagai tempat di mana ghoul yang tidak bisa berburu mendapatkan makanan. Mereka memungut korban bunuh diri yang tidak punya keluarga. Pada hari berikutnya, Ketua Anteiku meminta Touka untuk menemani Kaneki membuat topeng untuknya. Tanpa mengetahui alasan yang jelas, Kaneki tetap mematuhi perintah tersebut. Touka lalu menjelaskan bahwa mereka harus mengenakan topeng untuk menghadapi orang-orang dari CCG, detektif ghoul yang dengan kejamnya memberantas para ghoul. Akhirnya mereka berdua pun tiba di Anteiku. Dan seperti biasa, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Hingga suatu saat, Kaneki mencoba menemani Hinami. Namun sepertinya kedatangan Kaneki tidak di waktu yang tepat, hingga membuatnya lari terbirit-birit. Atas saran dari salah satu rekannya, Kaneki kembali menemui Hinami dengan membawakannya minuman sebagai tanda permintaan maafnya. Dengan jantung yang masih berdebar, kali ini Kaneki mencoba mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalamnya dia menemukan piring dengan darah di atasnya. Perasaan mual sekaligus jijik masih menyelimutinya sebagai sosok separuh manusia. Hinami yang telah berada di ruang tamu pun mempersilakannya masuk. Dan dengan senang hati dia menyambut kedatangan Kaneki. Hinami pun juga menanyakan beberapa hal yang telah mengganggunya selama ini. Dan setelah mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan, Kaneki berbalik menanyakan buku yang ada di tangannya. Dan karena hal itu, mereka berdua semakin dekat. Hinami pun tak lagi takut berada di Anteiku. Seperti pagi yang sangat cerah ini, Hinami menyapa seluruh pekerja di Anteiku dengan senyumannya yang indah. Tak berapa lama, Tsukiyama dengan setelan merahnya yang necis dan penampilan yang klinis memasuki Anteiku. Touka terlihat sangat mengenalinya dengan perangai yang buruk. Terlihat dia sangat terganggu dengan kedatangan Tsukiyama ini, sehingga membuatnya mengusir pria tersebut. Namun Tsukiyama tak begitu saja melupakan Kaneki yang dirasa memiliki aura berbeda dari yang lain. Hari itu, jam kerja Kaneki berakhir. Dia pun dipersilakan ketua untuk meninggalkan kafe. Namun Yomo yang telah menunggunya mengajaknya ke suatu tempat yang sangat gelap. Orang-orang di Anteiku banyak membantu Kaneki beradaptasi dengan kehidupan ghoulnya. Ia dilatih oleh Yomo. Selain diajari beradaptasi dengan makanan manusia dan bersikap layaknya manusia biasa, dia juga diajari melatih kemampuan bela dirinya, sehingga dirinya nanti dapat menghadapi petugas dari Distrik 20. Latihan malam itu berakhir cukup cepat. Kaneki lalu menemui Tsukiyama sesuai yang telah mereka jadwalkan. Dia lalu dibawa ke tempat di mana menurut Tsukiyama merupakan tempat kesukaan Rize. Namun, Kaneki belum menyadari bahaya yang menantinya. Dan benar saja,
Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang telah dipersiapkan untuknya, seorang pelayan perempuan dengan topeng di wajahnya menyuguhkannya kopi. Lalu, lampu terang menyorotinya. Dia kini nampak terlihat di tengah panggung sebagai sebuah tontonan. Rupanya Sukiyama mencoba menyuguhkan Kaneki kepada para ghoul yang hadir. Sukiyama pun juga membagikan rasa bergejolak yang mendorongnya untuk merasakan bau serta rasa yang tak dapat diketahui ini. Taro yang bertugas sebagai penjagal pun dimasukkan di ruangan yang sama dengan Kaneki. Penjagal pun mencoba melakukan tugasnya dengan baik. Dengan sebuah gergaji yang cukup besar, dia terus mengejar Kaneki yang berlarian di segala sudut. Namun tak perlu waktu lama, Kaneki pun terjatuh. Ternyata kopi yang tadi diminumnya memiliki efek melemahkan tubuhnya. Taro pun memanfaatkannya dengan mencengkram tubuh kecil Kaneki dan mencekiknya. Tak berapa lama, kekuatan Kagune-nya pun keluar. Mata Kaneki berubah menjadi sangat merah di sebelah kanan. Tentu saja hal tersebut membuat semua yang hadir, bahkan Sukiyama sendiri turut terkejut mengetahuinya. Mengetahui bahwa Kaneki adalah sosok ghoul bermata satu, yang merupakan kelangkaan ghoul legenda, membuat Sukiyama turun panggung dan menghabisi Taro. Dan sebagai ganti untuk santapan para hadirin, Sukiyama membelah tubuh Taro dan mencecarkan darahnya ke seluruh arena. Sementara Sukiyama mendekati Kaneki dan menyimpannya untuk dinikmatinya sendiri. Keesokan harinya, Kaneki terbangun dengan terengah-engah. Bayangan Sukiyama masih nampak jelas sampai masuk ke mimpinya. Dia pun lalu menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun desas-desus pengunjung kafe membuatnya juga merasakan sesuatu yang tak nyaman. Dan karena Touka sedang tidak sehat, ketua memintanya untuk pergi menjenguknya terlebih dahulu sebelum Kaneki kembali ke kediamannya. Namun dia justru bertemu dengan Hinami di sana. Hinami langsung meminta Kaneki untuk mengajarinya cara membaca. Sedangkan Nishiki yang telah keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan intensif atas luka yang didapatinya dari serangan Kaneki sebelumnya, nampaknya menemui kesulitan. Kaneki yang kebetulan dalam perjalanan pulang akhirnya membantunya untuk kembali ke apartemennya. Di sanalah Kaneki baru mengetahui bahwa ada manusia bersedia hidup berdampingan dengan seorang ghoul, meskipun telah mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, Sukiyama yang masih saja terobsesi dengan Kaneki terus saja mencari cara untuk dapat menikmati tubuhnya yang dirasa sangat spesial itu. Dia menggunakan Kimi, kekasih Nishiki, untuk dijadikan umpan agar Kaneki mau menemuinya. Dan karena melibatkan Kimi, maka Nishiki pun turut serta untuk menemui undangan Sukiyama. Dan mereka pun berjalan perlahan memasuki altar dengan karpet yang berwarna merah, dihiasi oleh lampu di setiap sudutnya yang bersinar dengan sangat indah. Namun suasana yang syahdu tersebut tak menyurutkan amarah Nishiki begitu melihat kekasihnya akan dijadikan menu santap malamnya. Sukiyama yang merasa tak pernah mengundangnya, dengan cepat dia menendangnya sekuat tenaga. Kondisi yang memang belum pulih seutuhnya membuatnya semakin tak berdaya. Hal tersebut menjadikannya semakin beringas menyerang Kaneki. Berbekal latihannya bersama Yomo, Kaneki menyerangnya dengan pukulan dan tendangan yang terlihat sangat tak bertenaga. Beruntung, Touka menemukan keberadaan mereka. Saat Sukiyama hendak memberikan tendangan berikutnya kepada Kaneki, Touka tiba-tiba muncul dengan tendangannya yang lain, tepat mengenai wajahnya, namun tak sedikit pun meninggalkan luka. Padahal darah segarnya mengucur cukup deras melalui mata dan mulutnya. Dan berikutnya, serangan-serangan terus mengalir dari Touka. Dia bahkan tak sanggup mendengar ocehan Sukiyama tentang dirinya yang masih berusia 14 tahun, di mana dulu dia memiliki tatapan tajam yang sangat dingin, bagai pecahan es kristal yang mampu menyayat lawannya. Kaneki lalu bangkit dan memberikan tendangan tambahan kepadanya. Namun, dirinya sudah tak dapat lagi menahan rasa laparnya. Sukiyama mematahkan lengan Kaneki dan memukulnya dengan keras di bagian perutnya. Seketika darah Kaneki pun tak terhentikan. Sukiyama menjilati tangannya yang dipenuhi oleh darah tersebut. Dan saking nikmatnya, tubuh Sukiyama terasa melayang merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa. Bercampur aduk di lidahnya bagai sebuah harmoni yang sangat indah. Hal tersebut membuat Sukiyama seakan memiliki kekuatan tambahan, yang bahkan ia mampu menepis serangan Touka yang terlihat semakin lemah dari serangannya yang sebelumnya. Dan
Kagune Tsukiyama pun berhasil menembus tubuhnya dengan cepat. Tsukiyama yang ingin menyiapkan tubuh Kimi untuk dimakan oleh Kaneki membuka baju yang menyingkap di bahunya. Namun dia melihat ada goresan luka di sana yang terlihat sangat menjijikkan buatnya. Seketika Nishiki yang telah sadar hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dan kilasan masa lalunya bersama kakaknya yang bahkan dia tak akan mau percaya pada manusia lagi, tetapi kehadiran Kimi menjadi sangat berbeda. Nishiki pun akan rela meskipun dikhianati olehnya. Dan karena kekuatan itu, Nishiki akhirnya bangkit dan menyerang Tsukiyama. Meskipun pada akhirnya Nishiki harus mati, dia masih tetap berupaya melindungi pujaan hatinya itu. Dia mempersilahkan Touka untuk memakan bahunya sebagai sumber kekuatan yang sangat ampuh untuk meningkatkan kemampuan Kagune miliknya. Dan benar saja, Kaneki yang merupakan sosok legenda, gol bermata satu, dagingnya mengandung kekuatan sempurna untuk gol yang lain. Itulah yang kini dirasakan oleh Touka. Kagune yang menyerupai sayap merah menyala di punggungnya. Dengan kekuatan sempurna itu menyerang Tsukiyama yang tanpa ampun. Hingga akhirnya Tsukiyama si pencicip pun pasrah lemah tak berdaya. Setelahnya perhatian Touka beralih pada Kimi yang telah mengetahui bahwa Nishiki dan juga Kaneki adalah seorang gol. Membuat Touka harus melaksanakan tugasnya dan memusnahkannya. Akan tetapi, saat penutup mata Kimi akhirnya terbuka dan melihat Touka dengan Kagune di punggungnya, Kimi terlihat sangat mengagumi keindahannya. Itulah yang membuat Touka mengurungkan niatnya. Di hari berikutnya, nampak lebih indah dari sebelumnya. Namun keindahannya tak dapat menyentuh hati Touka yang terus murung serta mengurung diri di kamarnya. Di sisi lain, ayah Hinami yang ternyata bekerja di distrik 13 nampaknya sangat merindukan anak dan istrinya. Sama halnya dengan Hinami yang juga sangat merindukannya. Kini ayah Hinami sedang dalam bahaya. Dia menghadapi detektif Gol yang sangat kejam. Amon yang menyerang Yamori dengan senjata yang dibawanya tak cukup lihai dalam melawannya. Sementara yang menjadi korbannya adalah ayah Hinami yang tewas di tangan Mado dan Amon si detektif Gol itu. Dan di lokasi yang lain, Hinami dengan penuh harap terus-terus menunggu kedatangan ayahnya tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Hinami dan ibunya mengunjungi toko buku untuk mempersiapkan sebuah hadiah yang akan ia serahkan kepada ayahnya nanti. Deras hujan mengguyur mereka dan memberikan keceriaan kepada keduanya. Namun itu tidak berlangsung lama. Ibunya yang menyadari ada detektif Gol di depannya menarik Hinami dan berputar arah. Akan tetapi Hinami justru mencium aroma tubuh ayahnya. Dan dia pun berlari ke sumber bau itu. Dan sayangnya, di sana mereka dihadang oleh Mado dan Amon. Ibu Hinami mengeluarkan Kagunenya untuk melindungi Hinami. Sementara Hinami sendiri berlari mencari bantuan. Setelah berlari di antara tetesan air dari langit, akhirnya Kaneki bertemu dengannya dan mereka segera berlari menuju lokasi di mana Ibu Hinami berada. Sedangkan Ibu Hinami yang memang mengorbankan dirinya sendiri, rela terbunuh asalkan Hinami dapat selamat, semakin terkejut saat Mado mengeluarkan senjata barunya dari dalam koper.
Senjata tersebut ternyata adalah Kagune milik ayah Hinami. Itu berarti bahwa ayah Hinami telah tewas di tangannya. Anteiku kini menjadi lebih kelabu. Kabut yang menyelimuti para penghuninya menyiratkan kesedihan atas kematian Ryoko, ibu Hinami. Touka yang memang sangat dekat dengan mereka nampaknya sangat terpukul, sehingga dia memutuskan untuk membalaskan dendam itu seorang diri. Dengan topeng rabbit miliknya, dia mengamati rombongan merpati, sebutan dari detektif Gold. Amon yang saat itu sedang bersama kedua rekannya menghadapi Touka sendirian. Tak berapa lama, Mado pun tiba. Dia mengambil alih serangan terhadap Touka, seorang Gold wanita dengan tipe Ukaku. Begitulah hasil identifikasi Pak Mado ini untuk Touka. Tentu saja itu membuat Touka yang sudah siap dengan Kagune merahnya menyerang Mado dengan membabi buta. Akan tetapi, kekuatan Mado yang semakin hari semakin besar cukup membuat Touka kewalahan. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk kembali ke Anteiku. Aksi Touka ini membuat Pak Ketua berang, namun Kaneki justru khawatir dan ingin membantunya. Di sisi lain, Mado yang telah mendapatkan laporan tentang Gold Rabbit dan Hinami mencoba menyusuri tanda-tanda yang diberikan oleh penelpon gelap. Sedangkan Hinami yang tiba-tiba menghilang dari Anteiku membuat Touka dan juga Kaneki khawatir. Mereka mencari Hinami di lokasi Ryoko meninggal. Dan saat Kaneki berlari mencari Hinami, dia bertemu dengan Amon. Sementara Touka yang telah menemukan Hinami berhadapan dengan Mado. Kini Kaneki tak lagi mau menjadi seseorang yang tidak bisa apa-apa. Amon mengatakan bahwa Gold lah yang membuat dunia ini menjadi berantakan. Perkataannya itu cukup membuat Kaneki gelisah. Namun dia akhirnya mengatakan bahwa bukan para Gold yang mengacaukan dunia ini. Dan dia pun menyadari bahwa mereka tak harus saling menyerang. Karena dia terus-menerus diserang, Kaneki membiarkan Rize menguasai dirinya. Rasa lapar seorang Gold ia biarkan tumbuh begitu saja. Dan anehnya, Kaneki tak mengincar tubuh Amon, melainkan dia merusak senjata miliknya. Tanpa senjata itu, tentu saja Amon tak memiliki kekuatan lagi. Rasa lapar yang terus menggeliat dalam tubuhnya memerintahkan Amon untuk segera meninggalkannya. Karena sampai detik ini pun, Kaneki masih belum dapat menerima kebiasaan Gold secara naluriah ini. Di sisi lain, Mado yang menggabungkan Kagune ayah dan ibu Hinami ini terus menyerang Touka tanpa belas kasihan. Melihat Kagune kedua orang tuanya ini, Hinami tak dapat lagi tinggal diam. Hinami tanpa sadar membangkitkan Kagune miliknya. Kagune terbaik yang diwarisi dari ayah dan ibunya berhasil membuat Mado terpental. Namun, Hinami masih belum memiliki kemauan untuk membunuhnya. Dan karena kekuatan Kagune Hinami yang super dahsyat ini cukup dapat membuat Mado terbunuh. Sedangkan Kaneki yang masih terbelenggu rasa laparnya tiba-tiba menyerang seseorang yang tak dikenalinya. Namun saat dia mendekatinya, ternyata dia adalah Yomo. Setelah memakan daging yang dibawa oleh Yomo, Kaneki pun kembali dapat mengendalikan dirinya. Lalu mereka bergegas menemui Touka dan Hinami. Dan mereka pun segera kembali ke Anteiku. Tetapi Touka masih saja tertegun dengan kenyataan ada cincin yang sepertinya sangat ia kenali melingkar di jari Mado. Dan itu cukup membuatnya sangat gelisah. Sementara Amon menerima kenyataan bahwa atasannya Mado tewas. Kenyataan yang sangat tak mudah buatnya. Mado yang terlihat aneh dan kejam memberikannya banyak pembelajaran berarti. Kenangan-kenangan yang cukup berarti untuk ia miliki saat bersama Mado. Sore itu, saat Mentari hendak kembali ke peraduannya, Amon mengunjungi makam Mado. Setelah merenung sejenak, ia pun pergi dari situ.
Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang wanita yang entah siapa, tengah membawa sebukit bunga dan berjalan menuju makam tersebut. Aktivitas kembali berjalan normal di Anteiko, meskipun telah terjadi tragedi yang mengerikan. Hinami yang kini tinggal dengan Touka memiliki peliharaan baru bernama Hetare. Sementara itu, Kaneki yang masih belum bisa menguasai jiwa Rize yang ada di dalam tubuhnya, memutuskan untuk bertemu dengan Ittori. Namun satu-satunya informasi yang berhubungan dengan Rize adalah dia berasal dari distrik 11 dan dia menyarankan agar Kaneki memeriksanya. Kematian Mado ini membuat CCG memperketat penyelidikan dengan menambah jumlah petugas di distrik 11 dan 12. Tentu saja itu berimbas buruk untuk kelangsungan hidup para Ghoul yang baik hati dan tidak sombong. Hide yang tengah mengunjungi Kaneki di Anteiko terlihat sangat tertarik dengan kehidupan para Ghoul. Tentu saja hal tersebut menarik keinginan Kaneki untuk mencari tahu lebih lanjut. Apakah Hide dapat menerima Ghoul ataupun justru anti-Ghoul? Tak berapa lama, Hide undur diri dan memperlihatkan ekspresi yang aneh saat berada di luar kafe. Pada saat CCG mengatur strategi dengan menempatkan beberapa penyidik yang berkompeten di beberapa distrik dan juga Amon yang dipindah ketugaskan ke distrik 11 yang semakin memburuk. Hal yang sama juga dilakukan oleh para Ghoul. Mereka saling membantu dan mengatur strategi untuk memburu para penyidik pembawa koper tersebut. Kaneki yang tengah mendiskusikan hal tersebut bersama penghuni Anteiko menyempatkan diri untuk menemui Touka yang sedari tadi tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Ternyata Touka sedang memperhatikan Hetare, burung kakak tua milik Hinami. Burung itu mengingatkannya akan masa lalunya bersama ayah dan Ayato. Pada malam hari, Hide merenung sendirian menikmati sekaleng kopi yang cukup pahit. Di sana dia bertemu dengan rombongan Ghoul yang juga hendak membeli kopi yang sama, dan terdengar seperti sedang membicarakan Rize. Di sisi lain, para Ghoul yang dipimpin oleh Ayato nampaknya turut menceritakan keberadaan Rize. Dan mereka pun hendak berkunjung ke distrik 20, distrik di mana Ayato berasal. Di sisi lain, kelompok Ghoul yang bernama Pohon Aogiri ini telah berhasil merebut kekuasaan distrik 11. Tentu saja hal tersebut membuat Amon dipindah tugaskan ke distrik 11 bersama penyidik senior Shinohara. Sedangkan Anteiko semakin hari semakin sepi pelanggan karena mereka lelah akan para penyidik. Tak berapa lama, ada pelanggan masuk. Namun sayangnya itu justru adalah Bonjo dan beberapa rekan dari Pohon Aogiri. Bonjo yang secara tiba-tiba mencari manajer kafe tentu membuat Kaneki dan Touka bingung. Setelah memesan secangkir kopi, Bonjo kemudian menanyai Touka kenapa dia berbau seperti Rize. Setelah beberapa kesalahpahaman, Bonjo akhirnya menjelaskan bahwa atasannya, Pohon Aogiri yang ada di distrik 11 akan segera tiba di distrik ini dan mencari Rize. Tentu untuk sesuatu yang tidak baik. Belum saja dia selesai bicara, Ayato menerobos masuk kafe dengan memecahkan jendelanya. Tentu saja itu membuat isi kafe terkejut. Dan tak lama dari kedatangan Ayato, Yamori datang bersama Nico. Di sana Yamori tiba-tiba sangat tertarik dengan sosok Kaneki. Tanpa alasan dan tanpa tujuan apapun, Yamori memukuli Kaneki habis-habisan. Tanpa henti serangan demi serangan ia layangkan. Tubuh Kaneki yang kecil pun hanya pasrah menerimanya. Touka sangat tidak menerima hal tersebut, namun Touka pun tak cukup terampil untuk menghentikan Yamori. Malam pun tiba, Ketua dan Yomo telah tiba di Anteiko. Namun kondisi Anteiko sangat tidak baik-baik saja. Ketua lalu menutup kafe dan mengumpulkan semua karyawan, setelah mengetahui bahwa Kaneki dibawa oleh Yamori. Setelah semua berkumpul, Ketua memulai diskusi tersebut dengan pembahasan penculikan Kaneki. Ketua yang awalnya melarang untuk memasuki distrik 11 dan menyelamatkan Kaneki justru mendukung sekuat tenaga bagi siapa yang bersedia melakukan misi penyelamatan ini. Dan hal yang tak terduga adalah Ketua ternyata turut mengundang Tsukiyama pada pertemuan kali ini. Touka tak ada pilihan lain. Dia terpaksa menyetujui Tsukiyama bergabung dengannya di misi penyelamatan Kaneki.
Sementara CCG yang telah merencanakan penyerangan Distrik 11 memastikan bahwa semua warga sudah dievakuasi dan mereka pun dengan semangat menggebu berangkat bersama-sama ke Distrik 11 dengan menggabungkan kekuatan antara CCG dan polisi. Saat perang sedang berlangsung di luar, Kaneki ditahan di ruang Hobiyamori. Tatara memutuskan bahwa Aogiri tidak berguna untuk Kaneki, jadi biarkan Yamori memilikinya. Di sana Kaneki disiksa secara berkala, diberikan waktu istirahat singkat untuk regenerasi. Selama interval ini, Bonjo dan teman-temannya masuk untuk membersihkan dan berjanji pada Kaneki untuk menyelamatkannya. Para gol yang telah menguasai Distrik 11 ini pun mempersiapkan diri dan membagi tugasnya. Dengan jubah merahnya, mereka pun telah menempati wilayah yang telah dipersiapkan. Mereka memulai serangannya terlebih dahulu dengan menembaki barikade yang mengelilingi gedung tersebut. Suzuya berbuat nekat dengan meminjam motor Marude dan menerobos masuk dan menembaki sniper gol dengan buasnya. Marude lalu memerintahkan barikade untuk memasuki gedung. Sementara Anteiku mengambil kesempatan ini turut memasuki gedung dengan menyamar sebagai anggota pohon Aogiri. Saat itu Touka dihadapkan dengan Amon. Tentu saja Amon sangat mengenalinya dan amarahnya pun membeku mengingat kematian Mado. Kemampuan gol dengan bakat berburu yang alami serta Kagune yang dimiliki dapat dengan mudah menghentikan tembakan polisi serta memberikan serangan balik yang luar biasa di luar batas nalar. Pak Ketua Yoshimura, Hinami, dan Kaya menunggu di luar, sementara sisanya menyusup. Amon yang berhadapan dengan Touka merasa tak sanggup menghadapinya seorang diri. Namun dia terngiang akan nasihat Pak Mado dan juga Queen Kue yang diwariskan kepadanya membawa kekuatan tersendiri untuknya. Rasa dendam yang telah membara membuatnya harus tetap hidup dan bertahan demi membalaskan kematian atasannya yang sangat ia hormati. Peperangan antara Gol dan CCG ini sepertinya tak membuat Yamori melanjutkan penyiksaan kepada Kaneki. Dia justru enggan membantu kelompoknya dan lebih memilih bermain dengannya. Satu persatu penyiksaan ia lakukan secara perlahan. Sementara angka-angka terus dinyanyikan oleh Kaneki, guna membuatnya tetap tersadar. Sementara penyiksaan akan terus berlanjut, lagi, dan lagi. Kaneki sangat kelelahan, dirinya terbawa ke alam mimpi, di mana Rize menunggunya di sana. Rize membawa bayangan masa lalu ibunya untuk membuatnya semakin tersadar dan menumbuhkan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun sayangnya, kekuatan itu tak kunjung muncul. Penyiksaan semakin menjadi saat Yamori membawa kedua rekannya, Su dan Haru, untuk dipilih terlebih dahulu siapa yang harus dibunuh. Perasaan bersalah kini turut memasuki benaknya, dan Rize kembali membisiki relungnya. Semua orang yang dikenalinya terbunuh itu karena kesalahannya, karena ketidakberdayaannya. Hingga akhirnya, trauma emosional Kaneki mempersilahkan jiwa Golnya masuk dan menguasai tubuhnya. Dia mengalami transformasi yang luar biasa baik secara psikologis maupun fisik. Kekuatan yang sangat dahsyat membuatnya dengan mudah lolos dari belenggu dan tanpa ampun mengalahkan Yamori. Kagune Rize tumbuh subur bersama dengan kekejaman yang menyertainya. Tendangan, pukulan,
dan serangan beruntun yang bahkan Kaneki tidak akan memberikan kesempatan kepada Yamori untuk sekedar menghela nafas. Lalu dia menjepit Yamori ke tanah dan menggunakan teknik penyiksaan yang sama padanya. Yamori akhirnya bertransformasi karena terpancing amarahnya. Namun Kaneki yang sudah menjauhi kata tak berdaya ini mengeluarkan kemampuan Kagune Rizei dengan seutuhnya dan membiarkan Yamori menjadi lebih rentan karena Kaneki mulai memakan Kagunenya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!